Oke, eh, saya disclaimer dulu ya. Saya tidak membela Richard Lee ya. Kalau misalnya nanti eh, hasil keputusan sidang memang ada kesalahan dari Richard Lee, ya Dr. Richard Lee ya sudah, kita mau ngomong apa ya. Tapi saya di sini melihat, memperhatikan jalannya persidangan. Di dalam jalannya persidangan ini, menurut saya eh, sangat apa ya, sangat miris gitu loh. Bagaimana si eh, saksi ya, saya nggak bisa ngomong ini pelapor karena ternyata kita sudah tahu pelapornya itu bukan si Samira ya, pelapornya itu ada orang lain yang disuruh untuk melaporkan kasus ini. Saya melihat si saksi ini dan si pemberi kuasa untuk melaporkan Dr. Richard Lee ini orangnya kan kalau di sosial media begitu lantang ya, begitu seolah-olah bahwa dia ini paling jago, paling kuat, paling berani. Nah, ternyata kita melihat sama-sama begitu di dalam persidangan dia banyak terdiam, banyak menunduk, dan banyak lupa gitu. Maksud saya, bagaimana seorang yang begitu meyakini bahwa dia ini merasa orang yang paling tahu, paling benar dan apa ya, berhasil gitu menyeret orang ke dalam penjara dan diadili, kok ketika dihadapkan kepada terdakwa seperti itu gitu loh. Ini maksudnya si Samira ini apa gitu. Terlebih setelah kita sama-sama melihat, saya sampai pantengin persidangannya, saya juga sampai terkejut ya, tiba-tiba Dr. Richard Lee mengatakan ada upaya pemerasan 200 miliar terhadap dirinya. Jadi saya berpikir, oh pantas selama ini si Samira ini begitu gencar ingin memenjarakan Dr. Richard Lee, ternyata ada maksud, bukan untuk masyarakat. Berarti kan ini untuk kepentingan pribadi. Dan ditambah ada satu nama disebut yaitu Ivan. Ya, kalau Ivan kan memang tetangga saya dan saya kenal dia ya gitu. Saya sempat WA dia juga dan jawaban dia adalah ya mungkin semua orang nggak mau berurusan sama si Samira ini ya, tetapi sebagai teman ya Ivan mengatakan itu kepada Richard Lee mengalir saja begitu kan. Saya tanya sama sama Ivan, saya nggak mau ikut campur, saya mau hidup tenang. Semua orang pengen hidup tenang ya, tapi begitu berurusan sama Samira ya kalian tahu sendiri bagaimana dia akan menyerang pribadi, dia akan ya seperti yang kalian lihat lah. Tetapi saya melihat Ivan ini sebagai temannya Richard Lee, Dr. Richard Lee hanya ingin mengatakan yang sebenarnya. Ya kalau misalnya saya jadi Ivan juga nih, begitu diajak ketemu ya terus disarankan atau dimintakan sejumlah uang begitu, pasti jawaban saya sama, lawan aja. Gimana dia bisa seenaknya minta 200 miliar, dikoreksi sendiri sama dia 250 miliar katanya, kan lebih keji loh. Mau mengembalikan masyarakat yang mana yang merasa dia dirugikan? Oh dia pun diminta data mana masyarakat korban atau yang merasa dirugikan, dia nggak bisa memberikan itu gitu. Ini jangan ngadi-ngadi nih, saya mewakili masyarakat yang namanya dibawa-bawa sama Samira. Saya nggak suka dengan ini. Ya dia nggak mungkin mengatakan itu kalau tidak pernah ada kan. Dan Dr. Richard Lee nggak mungkin seberani itu mengatakan di muka persidangan, di depan majelis hakim yang mulia, disaksikan semua masyarakat Indonesia yang nonton sidang itu, nggak mungkin itu nggak ada. Ya memang ada permintaan 200 miliar itu. Samira nggak bisa mengelak lagi. Kalau dia memang merasa namanya dicemarkan, tuntut dong, tuntut. Nah saya balas nih sekarang, tuntut dong, tuntut kalau nggak merasa. Nah ini ya, masyarakat yang masih mempertanyakan mana buktinya, kalian nggak usah bertanya itu karena sudah pernah ada buktinya, sudah banyak rekaman beredar dan kalian semua juga bisa sampai hari ini masih berkebaran itu suara permintaan yang katanya bawa-bawa nama DPR lah, apalah gitu. Udah nggak usah dimintakan lagi barang bukti, ya memang itu memang ada permintaan itu gitu loh. Mau apa lagi yang kalian kepengen, mana buktinya 200 mana buktinya? Sudahlah basi lah ya. Yang penting kita sekarang tahu perjuangan masyarakat yang ingin keadilan ini ditegakkan, khususnya membuka mata masyarakat yang tertipu daya oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan masyarakat tetapi memeras. Nah ini kalian melek semuanya, nggak bisa dibenarkan. Saya sudah bersuara tentang ini satu tahun lebih ya. Begitu saya tahu informasinya dari Kim Hout ya. Tapi kan awal-awal kan saya masih dibully sama masyarakat, masih dikata-katain lah, bohong lah inilah.
dibuka lagi di persidangan bahwa memang ada bukti transferan itu kepada siapa itu, brand Helwa ya, brand Helwa dan produknya Cindy Samuel kan ya. Ini buat kita nggak bisa lagi kita ini tutup mata bahwa memang perbuatan-perbuatan si terlapor ini mereview ini ada maksud, bukan untuk masyarakat, untuk kantongnya sendiri gitu loh. Ini kita kita nggak bisa menormalisasi perbuatan-perbuatan begini, miris ya. Makanya saya ini nggak akan lelah. Kalau bukan saya, siapa lagi yang berani untuk menegakkan keadilan? Bukan buat orang-orang yang sedang berseteru, tapi menegakkan keadilan buat masyarakat yang namanya selalu di bawah-bawah, dan buat sehatnya dunia bisnis apapun nanti. Ini akan menjadi contoh orang-orang yang berbisnis ya. Oh, kalau misalnya ada persaingan bisnis, bikin aja nih begini nih. Kita beli campaign aja. Kita ciptakan sosok yang kira-kira orang itu malas berurusan. Yang kira-kira orang itu takut berurusan sama dia. Saya bukannya nggak tahu siapa di belakang si Samira ini. Saya tahu gitu. Nggak mungkin dia berdiri sendiri. Biarkan saja nanti Allah yang membuka siapa yang kira-kira akan terseret ya di dalam kasus-kasus ini. Kalau saya menamakan dugaan saya ya, ini konspirasi sebuah korporasi ya. Ini konspirasi sebuah korporasi yang memang mengambil keuntungan dari ricuhnya dunia skincare. Dugaan saya seperti itu. Ada untuk masyarakat yang benar dilakukan itu oleh Dr. Andreas Situnggir. Bagaimana ketika Dr. Andreas Situnggir ini menemukan produksi Samira yang tidak sesuai aturan BPOM ya, membawa produk itu ke BPOM, diberikan petunjuk untuk melaporkan kepada BPOM melalui online. Sudah keluar rilisnya, ternyata memang produk dia ini sudah ditarik walaupun dia masih menjualnya. Nah, ini aku juga heran ya, kenapa BPOM ini seolah ini tumpul kalau terhadap produknya si Samira gitu. Padahal kita ini masyarakat ini membela BPOM loh. Harusnya BPOM ini lebih tegas. Oke, mana? Kan sudah dijawab tuh Dokter Andreas Situnggir suratnya. Kenapa nggak dirilis produk yang sudah ditarik dan dia masih ini udah ditarik masih saya jual. Aneh ini BPOM juga. Kita membela, tetapi orang-orang yang membela BPOM ini tidak didukung juga. Ayo dong, ngomongin dong itu produknya yang kita sama-sama cek loh di BPOM waktu itu. Oh iya, ini udah nggak ada nih izin edar yang sudah ditarik. Ayo dong. Kenapa takut juga Mas Samira? Saya nanya nih, Kalau itu yang baru melapor ke saya. Mungkin masih ada lagi orang-orang yang tidak mau menginformasikan. Tapi ya syukurnya ya mereka ini nggak bisa digituin. Emang dipikir uang ratusan miliar itu sedikit kali. Mungkin karena Syah Samira belum pernah melihat wujud uang ratusan miliar. Banyak, itu banyak. Mau buat apa sih? Saya berharap segera berdamai. Biar orang-orang itu berbisnis dengan tenang. Jangan ada keributan lagi. Pokoknya saya tidak akan lelah menghimbau kepada teman-teman, khususnya kalian yang berusaha di bidang skincare. Jangan menormalisasi perbuatan-perbuatan yang seperti ini ya. Kalau kalian bisnisnya benar, nggak usah takut di approve. Banyak kalian harus mengembalikan peran influencer itu di tempatnya seperti dulu. Kalau memang produknya benar, bagus, suruh tuh para influencer mempromosikan produk-produk kalian seperti dulu. Dan ini ya buat para influencer, kalian pun harus mendukung loh ini, karena saya yakin pekerjaan kalian pun terganggu. Sekarang orang-orang nggak kayak dulu lagi pakai jasa-jasa kalian untuk endorse, untuk mempromosikan. Kan pada takut semuanya. Kita sekarang di Shopee aja bisa beli komen, ternyata gampang. Kalau hanya sekedar ingin dipuji oleh robot, oleh buzzer gampang. 100 komen aja cuma berapa duit kan kalau di Shopee. Saya nggak perlu itu. Saya perlunya masyarakat sekarang mulai melek, terbukti dengan tidak ada lagi yang mau dipalak ya. Waktu saya diundang sama BPOM, saya bertanya kepada Pak Taruna, kalian masih ingat nggak? Kalau kayaknya kalian ikut deh. Bagaimana langkah BPOM untuk menanggulangi maraknya produk China, terutama yang masuk ke Indonesia? Bagaimana langkah BPOM untuk menanggulangi produk-produk luar yang akhirnya masuk ke Indonesia, mengambil keuntungan dari ributnya produk lokal ini? Tolong tanya ke BPOM.
Kalau kalau sekarang kalau sekarang BPOM itu mempunyai wewenang untuk menindak orang-orang seperti ini, kenapa ngerepotin polisi? Kenapa mereka aja yang tidak menindaknya? Saya awam nih. Ayo kalau kita mau bebenah, jangan suruh masyarakat aja, jangan suruh saya aja nih ngomong begini. Diimbangi juga dong dengan orang yang dengan lembaga yang berwenang untuk menyetop ini semua. Kan saya juga baca tuh suratnya dari BPOM kepada Dr. Andreas Tungkir, saat ini sedang didalami oleh badan yang apa tuh penindakan di BPOM. Mana? Jangan omon-omon, mana capek juga masyarakat gini. Kalau saya melihat dia pernah meminta 20M kepada DRG, apa bedanya? Udah ada buktinya, mau bukti apa lagi? Mungkin ya dugaan saya, oke, kalau DRG ini penjualannya sekian ya, mungkin dari Shopee sekian, dari TikTok sekian, oh pantas lah kalau dimintain 20M, mungkin begitu ya. Oh Richard Lee ini pernah nih, satu hari dia tembus berapa puluh miliar, oh setiap hari dihitung nih sama dia nih, oh kalau dimintain 200 miliar kecil gitu. Suka ngitungin harta orang lu, Samira. Mau diserang sama apa nggak peduli, saya bukan mental, saya bukan dari tempe, nggak peduli, tidak akan ingat ya, saya selalu bilang selama tidak mengeluarkan darah ya, omongan-omongan netizen ini nggak peduli. Yang penting kalian yang bukan buzzer ya, yang penting sekarang masyarakat sudah pintar. Kalau kita bisa lihat bagaimana dia di rumah sendiri aja dibully, nggak ada yang bully saya di rumah saya sendiri. Kalau orang misalnya posting di muka di ininya dia, terus dia bayar buzzer untuk membuli saya, nggak ngaruh buat saya. Saya bukan orang yang peduli juga dengan sosmed, saya nggak perlu image, dan saya nggak berbisnis di dunia online ini. Tapi saya begini buat kalian masyarakat Indonesia dan buat kalian para pengusaha skincare, kalian harus bersatu untuk membantai ini orang yang menggunakan nama masyarakat dan menghancurkan bisnis kalian. Nggak akan gentar saya, nggak akan.